kembali lagi di video kali ini saya akan membahas sebuah perangkat yaitu Android TV Box yang sudah ada di depan saya, yaitu TV Box MXQ Pro yang sudah 4K. Di mana di keterangan pada boxnya terdapat bagian CPU-nya sudah menggunakan 64 bit dan CPU-nya sudah menggunakan versi 4 core. Dan bagian bawah terdapat keterangan yang bertuliskan 4K, dan bagian ini terdapat juga keterangan lainnya pada boxnya, dan kita langsung saja untuk mengetahui apa yang kita dapatkan saat pembelian TV box ini. Saat membuka kita sudah dihadapkan dengan TV boxnya. Terus untuk bagian dalamnya lagi kita mendapatkan satu remote, diikuti dengan satu adaptor, kabel HDMI, baterai, dan buku panduannya. Sebelumnya kita singkirkan dulu untuk boxnya, dan kita bahas untuk buku manualnya. Di buku manual terdapat tampilan awal dari TV boxnya dan pengaturan remote-nya. Dalam pembelian kita mendapatkan satu kabel HDMI yang sudah kita dapatkan dalam box, dan berikutnya adalah adaptor yang dimana tegangannya itu adalah 10 watt dengan daya 5 volt 2 ampere. Dan selanjutnya kita mendapatkan satu remote yang dimana remote-nya ini masih standar umum pada Android box yang sebelumnya, dan kita juga mendapatkan satu pasang baterai A3 untuk remote-nya. Kita bahas untuk unitnya. Sebelumnya kita buka plastik yang menempel pada perangkat TV box ini. Di bagian atas ada tulisan MXQ Pro Playco untuk jenis Android TV box-nya. Dan bagian samping kanan. Bagian samping kanan terdapat slot untuk memori dan 3 port USB, dan bagian belakang juga terdapat satu port USB, dan terdapat juga port untuk AVI, SPDIF, dan HDMI, dan ada juga port untuk internet dan adaptornya. Dan berikut ini adalah skema pemasangan untuk Android TV box-nya untuk adaptor dan port HDMI-nya. Dan ini adalah barang yang kita dapatkan saat pembelian Android TV Box MXQ Pro pada pembelian di sebuah marketplace. Dan selanjutnya kita akan membahas spesifikasi kita tes di bagian monitor. Saat ini saya sedang menyalakan perangkatnya. Di bagian awal terdapat logo Android atau tulisan Android, dan diikuti dengan
Mbox make your life colorful. Dan saat ini perangkatnya sedang booting, kita tunggu saja sampai muncul ke menu awal pada Android TV Box-nya. Ya, saat ini sudah tampil bagian awal dari Android TV Box MX Pro, yang dimana bagian awal terdapat online video, recommends, musik, aplikasi, setting, dan lain-lainnya. Dan ini adalah cara saya untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Dan sebelumnya TV box-nya sudah tersambung ke internet karena saya sudah gunakan untuk menginstal aplikasi. Di bagian menu setting terdapat menu jaringan, terus diikuti menu setting suara, selanjutnya ada display, aplikasi, screen saver, dan penyimpanan. Di bagian penyimpanan kita cek di sini untuk memori internalnya. Memori internalnya terdapat 16 GB. Keterangan pada TV box-nya kita cek di bagian tentang. Untuk nama perangkatnya di sini adalah Mbox. Untuk modelnya juga Mbox. Versinya di sini untuk versi 10, versi kernel 3.10. Kita kembali lagi. Terdapat menu setting tanggal, waktu, bahasa, dan untuk bahasa di sini sudah mendukung bahasa Indonesia dan diikuti serta bahasa lainnya. Terdapat menu setting keyboard dan lain-lainnya. Kita kembali ke menu menu utamanya dan kita akan membuka di tab online video. Di bagian ini terdapat aplikasi Kodi dan Cloud TV. Untuk aplikasi Kodi masih kosong, kita buka Cloud TV-nya. Jika muncul notifikasi seperti ini, kita pilih continue dan pilih free channel. Saat membuka aplikasi ini, terdapat kategori yaitu movie, news, sport, entertainment, genre kartun, dokumenter, dan lain-lainnya. Dan kita akan mencoba satu saja untuk mengetes TV live-nya, apakah bisa digunakan juga. Saat ini aplikasi sedang loading dan channel berhasil diputar. Berarti aplikasi ini berfungsi dengan baik. Kita kembali lagi ke bagian menu utamanya. Kita lanjut ke bagian aplikasi. Sebelumnya perangkat ini sudah saya instalkan AIDA 64, Aptitude TV, CPU Z, dan untuk saat pembelian, aplikasi yang terinstall adalah galeri, kalkulator, Kodi, Lighting, Media Center, YouTube, WiFi Display, Setelan, Play Store, dan Netflix.
Kita buka aplikasi AIDA 64 untuk mengetahui spesifikasi dari perangkat ini. Di bagian sistem, perangkat ini menggunakan versi atau OS Android dan menggunakan RAM 2 GB dan disertakan memori internal yang terbaca pada perangkat ini adalah sebesar 12 GB,84. Dan kita kembali lagi ke bagian tab CPU-nya untuk mengetahui jenis prosesor yang digunakan pada perangkat ini. Bagian CPU-nya untuk prosesor menggunakan Rockchip RK3229 yang dimana sudah 4 core ARM Cortex A7 dengan kecepatan 1008 MHz. Dan bagian display, untuk bagian display sudah terdetek resolusi displaynya adalah 1280 kali 720 sesuai dengan monitor yang digunakan. Dan untuk GPU-nya di sini untuk versinya ada OpenGL ES 2.0. Dan kembali lagi ke bagian tab versi Android-nya. Untuk mengetahui versi Android yang digunakan, jika muncul seperti ini kita close saja. Ini adalah bawaan dari aplikasi AIDA 64 yang saya instalkan. Untuk versi Androidnya adalah 7.1 yaitu versi Nougat. Dan perangkat ini sudah kedetek yaitu akses root yang berarti bisa diakses untuk bagian sistemnya. Dan berikut ini adalah keterangan lainnya atau informasi lainnya yang dapat kita ketahui dari aplikasi AIDA 64 ini. Dan untuk menu atau tab bagian device, ini adalah informasi yang kita dapatkan untuk datanya. Dan kita kembali ke menu awal yang sebelumnya kita belum mengetes aplikasi YouTube-nya. Kita buka aplikasi YouTube-nya. Untuk aplikasi YouTube-nya harus terkoneksi dengan internet yang sebelumnya kita sudah koneksikan dengan jaringan WiFi yang ada. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi YouTube TV.
Kita di sini akan mencoba mengetes satu video, apakah video itu dapat berputar, dan saya akan mengetes video yang ini. Kita saat ini sedang loading. Ya, videonya bisa terbuka. Dan untuk video biasanya dia akan menyesuaikan dengan kecepatan internet untuk resolusinya yang sesuai dengan kestabilan internet yang kita gunakan. Dan ini adalah perangkat TV box yang didapatkan dan jenis OS yang terinstall pada TV box ini. Mungkin sekian video ini dan semoga bermanfaat.